Oke, setelah terdownload citra resolusi tinggi tersebut, selanjutnya kita perlu melakukan proses georeferencing atau memberikan sistem koordinat atau memberikan titik koordinat pada Untuk melakukan georeferencing atau pemberian sistem koordinat dari hasil citra yang kita download dari Google Earth, langkahnya adalah pertama kita buka quantum disk kita, dan ini adalah sudah terbuka ya quantum disknya. Kemudian ini sangat sama dengan kita melakukan georeferencing pada peta biasa ya. Yang pertama silakan di klik ya raster, kemudian pilih georeferencer. Nah, di georeferencer nanti keluar jendela georeferencer seperti ini. Selanjutnya kita klik raster di sini ya, open raster. Nah, open raster ini kemudian kita arahkan pada citra yang baru saja kita download tadi dari Google Earth tadi. Ya kan, udah citra Google Earth. Kita buka di sini, kita klik open. Nanti akan muncul akan muncul di sini ya, nanti ini agak loading, akan muncul baik ada. Nah, muncul di sini. Dan ini tadi kita siap untuk memberikan 4 titik ikat ya. Misalnya 1 di sini, 2, 3 dan 4, atau bisa 1 di sini dan bebas sebenarnya. Oke. Baik, kemudian sebelum memberikan titik koordinat, kita perlu cek dulu pada Google Earth kita. Nah, ini Google Earth-nya ini upayakan sistem koordinatnya sudah, atau kita pilih UTM saja. Nah, bagaimana untuk memilih koordinat UTM? Caranya adalah klik pada tools. Klik tools pada Google Earth ya. Kemudian pilih option. Pilih option, maka keluar jendela seperti ini. Dan di sini kita akan memilih apakah desimal, degree, degree minute second, degree decimal minutes, atau universal transfer mercator. Nah, seperti yang kita inginkan, kita pilih universal transfer mercator atau UTM. Kita pilih ini ya. Klik sini, kemudian pilih OK. Dan silakan untuk melihat daerah kita itu termasuk zona berapa, karena dalam sistem koordinat UTM kita harus memilih di zona berapa daerah tersebut. Dan seperti kita ketahui, Indonesia itu kan zonanya sangat ada sekitar dari 46 sampai 54 ya. Kita ada di mana? Nah, caranya adalah klik dulu, klik ini ya, add pledge map. Ini klik add pledge map. Kemudian klik di sembarang tempat. Nah, udah muncul sendiri. Muncul sendiri. Nah, di sini ya, kita geser coba ke kawasan titik pusat Kecamatan Losarang. Nah, dia itu berarti kita cek zonanya di berapa zona dia. Nah, ini kita baca zona. Zonanya zona 49M. Sebenarnya ini 49S ya. 49S. Baik. Nah, jadi untuk seluruh Pulau Jawa itu posisinya ada di ada di south ya, sehingga misalnya 48 maka S, 49 S, kemudian 50 S dan seterusnya. Oke, kita sudah tahu ini 49, kita ke quantum disk kembali. Nah, sebelum kita melakukan pemberian titik, kita setting terlebih dahulu koordinatnya atau sistem koordinatnya. Caranya adalah klik yang ini ya, transformation setting, kemudian ini pilih linear, ini tetapkan nearest neighborhood, kemudian ini kita pilih ininya pilih pada UTM ya, misalnya kita pilih di sini, mungkin kita bisa memilih di bawahnya ya, kalau masih kosong pilih yang UTM, jadi kita pilih zona UTM. Nah, ini UTM banyak, dan pilihnya yang WGS 84. Kalau mungkin biar gampang, nanti gini aja. Ketik dulu aja 32749 ya. Nah, 49. Ini kan sudah muncul WGS 49. Nanti kalau misalnya mau mencari daerah lain, ya tinggal digeser. Ini kan
Misalnya ada nih yang kebagian 48S, berarti ini. Ada juga misalnya yang kebagian dia tadi mana 48S. Oke, coba saya ulangi. Ini kan 48S, misalnya ada juga yang 48S, 49S misalnya gitu ya. Kemudian 655 di sini yang dicari ya, misalnya berapa. Karena kebetulan tadi kan kita cari dapat informasi dia zonanya 49S, berarti ini. Klik zona UTM 49. Kemudian ini bebas, ini kita bisa ganti nama atau biarkan saja. Klik OK. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah kita berikan koordinat pada titik pertama ya, misalnya di sini. Bagaimana memberikan koordinatnya? Kita zoom di salah satu daerah, misalnya kita ambil satu patokan ya, entah itu belokan jalan, entah itu rumah, atau tempat lain. Misalnya ini saya ambil acuan pada pertemuan sungai. Saya cari di sini ya, zona ini 4, pertemuan sungai di sini. Ini kan sungai, pertemuan. Kemudian kita kan belum tahu nih koordinatnya berapa. Cara mengetahui koordinatnya itu seperti ini. Kita masuk ke Google Earth kembali. Nah, ini kita close. Ini kan daerah sini ya. Tadi itu daerah saya yang saya zoom itu daerah sini. Maka saya pun akan menzoom di daerah sini untuk kawasan. Nah, ini di close dulu ya, di close dulu supaya ini keluar zoomnya. Kita zoom di daerah sini. Kita zoom daerah sini. Karena kan tadi kita mau mencari koordinat di daerah tadi pertemuan sungai tersebut. Kita zoom. Nah, sepertinya sudah terlihat ya di sini. Oke, nah ini kan pertemuan sungai itu di sini. Begitu pula di ini saya juga pertemuan sungai di sini. Nah, cara memperoleh koordinatnya adalah klik ini ya, place mark ini, add place mark, klik, kemudian ini geser. Gesernya adalah di bagian yang warna hitam ya. Kemudian ini diarahkan ke titik ini. Nah, diarahkan ke titik ini, maka kita akan peroleh koordinatnya di sini. Eastingnya berapa, northingnya berapa. Nah, jika kita sudah peroleh ini, selanjutnya adalah kita kembali ke kuantum kita dan kita pilih add point. Ini ya, pilih klik add point. Kemudian ini kita plot di tempat yang sama. Kan ini kan nempelnya di pertemuan sungai ini. Kita juga plot di sini di pertemuan sungai. Klik di sini. Nah, ini kita tinggal input. X itu adalah easting. Berarti kita copy yang ini. Kopinya adalah angkanya saja ya, angkanya saja copy. Kemudian Ctrl P di sini. Nah, kemudian north-nya kita peroleh dari yang di bawah. Bawah kita copy, kita tempel lagi di sini. Kemudian pilih OK. Itu baru sampai titik. Nah, titik kedua juga sama. Kita kecilkan dulu. Kita misalnya mau plot di daerah mana nih? Titik keduanya misalnya coba saya ambil di zona ini. Ini kan saya sebenarnya bebas ini objeknya, yang penting objeknya ini kita tahu nanti koordinatnya berapa. Nah, saya coba akan mengambil di pojok ini. Saya ngambil di pojok tambak. Ini kan tambak, ini pojoknya ya. Nah, di sini pun di Google Earth juga kita geser. Ini kita bisa pilih OK, bisa ya OK. Oke, nggak apa-apa. Kita geser ke sini. Nah, ini kan pojok sini ya. Kita zoom, coba kita samakan. Nah, ini sama kan pojok ini dengan pojok ini. Oke, kita akan peroleh koordinat ini. Caranya sama, klik add benchmark, kemudian kita geser nih. Kita geser ke pojok yang kita harapkan, titik ini. Oke. Nah, kita sudah tahu koordinatnya sekarang dia berapa, eastingnya berapa, northnya berapa. Nah, kita juga buka kembali dan kita klik add point lagi di sini, pilih di sini, ya, sama kan plotnya. Kemudian kita input nih,
kita input. Listingnya adalah ini, kita copy di sini. Kita kuantum GIS-nya kita tempel di sini. Kemudian node-nya adalah berapa, kita tempel di sini. Nah, kemudian saya copy lagi di sini dan klik OK. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga juga sama. Yang ketiga ini bisa di-OK-kan dulu. Oke, nah yang ketiga coba kita perkecil lagi ya. Kecil lagi, kita cari yang di daerah bawah sini. Nah, ini bisa jadi kita mencari persimpangan jalan. Nah, contoh ya. Ini yang saya ini ada, mungkin ini bisa belokan jalan seperti ini. Coba saya cari daerah sini. Oke. Nah, di sini ada, ini ada pertikungan jalan, ada juga ini ya. Oke, saya jadi coba ambil daerah sini aja, daerah ini. Daerah titik ini ya, persimpangan, perempatan. Oke, begitu pula di Google Earth kita juga cari di daerah tadi itu. Kita perkecil, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, benar kan di sini ya, patokannya di sini. Kemudian kita zoom di daerah sini. Oke, zoom terus, kita zoom. Oke, di sini ya, jadi kan ini sama nih, ini zona perempatan, ini juga, nah ini zona perempatan juga. Oke, coba kita lihat, nah perempatannya sama. Nah, kita sama ya caranya, klik Edge First Mark, kemudian kita geser ini, dan kita arahkan ke titik ini. Nah, perempatan ini, dan ini kita sudah dapat koordinatnya. Selanjutnya masuk ke kuantum, kita klik Add Point, kita klik di sini, kita input nih X-nya ini atau node-nya ya, string-nya kita input di sini, kemudian node-nya juga ini. Oke, node-nya ini belum. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang keempat ya, satu lagi kita butuh titik satu lagi. Ini bebas juga. Misalnya saya ambil di zona sini, berarti kan supaya 1, 2, 3, 4. Di zona sini saya ambil di, sepertinya kita cari yang persimpangan jalan lagi ya. Nah, misalnya saya ambil di sini. Oke. Kita coba lihat. Ini kita klik OK. Klik OK, kemudian kita geser ya. Nah, masalah sini. Ini kan tadi saya titik ini yang saya akan cari koordinatnya. Nah, seperti ini kan. Ini di kuantum, ini di Google Earth kan sama. Nah, kita cari dulu di Google Earth berapa koordinatnya. Caranya sama, klik benchmark-nya, kemudian kita geser ke titik yang kita inginkan. Berarti kan ini. Oke, di sini ini dapat koordinatnya. Kemudian di kuantum juga kita plot di sini berarti. Klik Add Point, klik di sini, kemudian kita input. X-nya adalah ini ya, jangan sampai ada yang terlewat kopinya. Ini, kemudian kita taruh di sini. Kemudian northing-nya juga kita copy. Kita taruh di sini ya, kemudian pilih OK. Oke. Nah, setelah selesai, kan ini kita udah dapat 4 titik nih ya. Walaupun ada sedikit error karena mungkin tadi geser dikit. Nah, masalah tapi ini udah 4 titik. Selanjutnya kita pilih ini. Klik Start Georeferencing. Start Georeferencing. Oke, sudah selesai. Jadi georeferencing kita sudah selesai dan siap, dan citra ini siap digunakan sebagai acuan dalam melakukan akurasi assessment atau uji akurasi dari hasil klasifikasi supervise kemarin.